Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Silakan teman-teman semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada video menarik ya, ketika ini mulai juga ini muncul nih ya salah satu orang yang keluarga si Onono yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Widi sama Widya ini tidak benar gitu. Ini terkait dengan baju yang dipakai Vina di malam kejadian. Menarik untuk kita saksikan teman-teman. Yuk kita analisa dan siapa dia sebenarnya. Ini dia. Adik bungsu saya itu pernah satu agensi modal sama Vina. Ketika dipertanyakan pernyataan dari teman-temannya itu betul tidak sih ini pakaiannya almarhum Vina? Itu kan jadi ramai itu. Atau sedangnya pinjam. Ya adik-adik yang jujur ketawa gitu. Itu semua punya dinyatakan punya almarhum. Oh gitu. Punya almarhum itu. Nah adik saya kan sering keluar kan ketemu sama Vina kalau pengen wawancara atau tampil. Sering lihat pakai baju itu. Iya. Makanya begitu diklaim ya sudah biar bebas lah orang pengen dipinjam atau apa gitu. Maka sesuai dengan fakta yang keluarga ketahui ya itu punya almarhum. Namun asumsi yang di luar kan banyak yang bilang bahwa ada beberapa pengakuan bahwa itu adalah bajunya pinjam dan sebagainya. Bahkan ada yang kesaksian bahwa celana yang melorot itu kan jadi lucu ya. Nah. Tapi sebenarnya itu tuh pakai baju seperti apa sih yang dilihat pada saat menerima jenazahnya almarhum ini? Kalau saya yang ngeliat jenazah Vina pakai apa sih kayak daleman itu loh, kayak short itu pakai hitam ya. Hitam. Pakaian luarnya saya nggak terlalu ngeh gitu ya. Karena sana lepis ya. Ada kan yang bilang pakai rok itu salah, itu pakai sana almarhum Vina itu. Dipastikan itu? Dipastikan pakai sana. Dan saya sempat ngecek ya, mulai terjadi kejanggalan kan sesuai dengan perintah bapak saya ya ke sana ya. Coba dicek, saya cek ada luka lecet nggak di bagian kulit luar, ya saya teliti itu nggak ada kulit luar. Itu sesuai dengan apa yang kemarin kita bertanyakan bahwa yang mandi itu memang nggak ada lecet, benar? Memang betul nggak ada yang lecet, Jadi ini mulai menimbulkan kerancuan kembali sebetulnya keterangan dari orang ini gitu. Tapi sebenarnya yang detailnya kan apa yang dijelaskan oleh Widi sama Mega gitu kan di malam kejadian itu. Karena malam kejadian itu Vina itu bukan berangkat dari rumahnya, tapi berangkat dari rumahnya Widya ya. Tapi keterangan ini kalau menurut saya sih keterangan tidak semua sih sampai, sedangkan ini kan pamannya ya. Kakaknya saja kan tidak begitu jelas juga siapa teman gaul adiknya dan ini siapa di mana di tempat nongkrong kan. Karena kita tahu sendiri bahwa keterangan kakaknya Vina juga sering berubah-ubah gitu ya. Ini ngerancu lagi nih. Tapi coba kita lihat ke kolom komentar ya tentang sosok ini siapa sih sebenarnya gitu. Lucu untuk kita saksikan. Ini dia ya. Dari Mawar ya, Mawar Bodas mengatakan, "Terus abang ini siapa ya kalau boleh tahu tuh," katanya. Dijawab sama kayak Gozen, itu pamannya Vina. Berarti ini adalah pamannya Vina ya. Pamannya Vina menjelaskan gitu ya. Tentang baju yang selama ini diakui sebagai bajunya Widya gitu kan, ini dibantah oleh pamannya gitu, yang dimana menurut pamannya dia dan menurut saudara-saudaranya lain Vina itu adalah bajunya dia gitu ya. Tapi saya sih lebih percaya sama keterangan Mega dan Widya gitu ya. Kita lanjut coba komenan berikutnya ya, dari Wati gitu. "Saya percaya Widi dan Mega, kalau keluarga mana tahu itu baju siapa betul ya. Keyakinan kita, kenapa harus kita lebih percaya sama Mega dan Widya dimana seperti saya bilang tadi bahwa malam itu sebelum kejadian itu memang Vina berangkat dari rumahnya Widi gitu kan." Terus ada juga komenan dari Dizaidan Ahmad yang mengatakan, "Udah jelas anak cewek jam 10 malam belum pulang, nggak ada yang nyariin. Masih percaya keluarganya?" Iya, betul ya. Jadi normalnya kalau memang ini diperhatikan oleh keluarga besarnya, pasti ditanya juga gitu kan, kemana, dengan siapa gitu. Dan kalaupun baik hubungannya pasti akan betah di rumah gitu kan. Tapi keterangan Widi, kok betah di rumahnya Widi, ini ada apa gitu kan. Kemudian berikutnya ya dari Khairun Nisa ya, "Keluarga Vina sama Rudian ini emang amburadul," katanya. "Pantesan mengerikan ya wah gitu ya. Jangan kami ya itu ya. Ya juga sih, sama-sama gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, bahwa ini sebagai cerminan kita lah, sehingga memang perlu kiranya kita lebih perhatikan tuh ya anak-anak kita gitu kan, dengan siapa dia bergaul juga. Bahwa sebenarnya Kang Deddy benar mengatakan bahwa
tidak usah terlalu sering di luar malam-malam gitu. Yang terakhir lebih lucu lagi, Farida mengatakan ini tim Rudiana kata. Siapa tahu gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Karena sekarang apapun bentuk keterangan dari orang yang di sekelilingnya Vina sekarang, keluarganya gitu kan, masyarakat sudah paham sebenarnya. Karena ketidakjelasan dari kasus ini dari keterangan keluarga gitu ya. Karena kenapa? Intinya sekarang adalah bagaimana sih sebenarnya fokusnya netizen sekarang ini adalah kembali lagi bagaimana 7 atau 8 orang ini dibebaskan gitu. Karena ketidakadilan yang dia terima dari pernyataan-pernyataan yang tidak jelas dari keluarga San, terutama keterangannya si Linda gitu kan, keterangannya si kakaknya Vina gitu, mengakibatkan keterangan itu menjadi salah sasaran yang menghukum orang tidak bersalah. Itu persoalannya ya. Ada patah-patahan tangan, kaki, ya, Banyak. kepala agak-agak putus apa gimana gitu? Kepala Bagian tempurung belakang itu pada kok hancur. hancur. Sampai waktu saya cek itu darah udah dari telinga, mata di sini memar, udah nggak paruan bentuknya gitulah. Di dalam Tapi terkait dengan bagaimana sih, mohon maaf ya, luka-luka yang dialami kan dari keterangan beberapa saksi mengatakan bahwa si Eki gitu kan, pertama dalam kondisi mohon maaf mabuk ya. Terus orang yang melihat di tempat kejadian ini kan oleng gitu, oleng standing. Nah Vina kan di posisi belakang. Jadi siapa tahu dia saking kerasnya dia standing ya jelas kepala bagian belakang pasti kena ya. Kena dulu baru mungkin terseret begitu. Dalam kondisi yang mohon maaf kondisi mabuk gitu kan, banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Kita lanjut ya. dalam bentuk nerima itu tuh, Bim. Ya, nerima kan dimasukin ke rumah tuh, taruh di balai kan, itu sempat dicek. Nah, dan dilihat itu janggalnya, kenapa kita bisa ragu kalau ini ada kecelakaan, hanya satu sisi yang luka. Sebelah kanan. Sebelah kiri hampir total nggak ada luka. Sebelah kiri total hampir nggak ada luka. Nggak ada luka. Kanan aja yang parah. Kanan. Dan Nah itu sebenarnya juga secara tidak langsung memperkuat juga dugaan bahwa itu adalah apa namanya laka lantas ya. Kalau misalnya mohon maaf ya ini adalah korban dari pembunuhan gitu, kenapa sih harus bagian kiri saja gitu ya? Pasti rata kalau dipukul sebenarnya dipukul semuanya gitu. Tapi yang jadi persoalan kok seperti keterangan dari pamannya Vina kok sebagian aja gitu. Ya iyalah karena jatuh kan sebagian begitu. Kalau ini mohon maaf dari pemukulan apa pasti rata. Pasti dipukul gitu ya. Semakin menarik sebenarnya. itu pun nggak ada luka lecet atau bekas tersungkur atau geret di aspal gitu. Paling tidaknya entah jarak jauh atau jarak dekat kan pasti ada luka tuh. Apalagi banyak yang menyatakan, ada beberapa orang yang menyatakan daging yang dibaut itu katanya dagingnya Vina, yang berarti harusnya ada luka. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun. Sedikit pun. Gak ada sobekan, gak ada apa, paling patah-patah tulang doang gitu. Patah tulang doang. Berarti kalau kita ceritanya ada apa namanya daging di baut itu berarti ya nggak tahu daging siapa ya gitu. Iya, wallahu alam daging siapa. Daging apa, entah dagingnya si Eki atau dagingnya Iya, Vina. kita- Cuman ada yang menyatakan itu dagingnya Vina kepada saya ya. Lalu saya tanya keyakinannya dari mana, katanya ya sesuai dengan apa yang diinikan, kesesuaian dari mana. Saya menyaksikan dari sesuai dengan fakta yang saya terima nih. Ya saya ngecek juga, kalau dinyatakan itu bagian kaki, ya di kaki tidak ada, selain hanya patah saja. Yang menerima nih Bib, yang menerima jenazah almarhum di saat kumpulnya keluarga ada siapa aja Bib? Banyak Banyak. ada ya, masalahnya kan ini lagi berduka nih di rumahnya. Oh ya Vina. ada dua ya, ada dua ya. Jadi itu rame Ramai ya. sempat. Kalau ini kan jadi ganjing jadi pertanyaan juga. Sebenarnya kakaknya Vina pada saat itu ada nggak sih Bib? Ya kalau masalah kakaknya Vina itu memang nggak ada di tempat. Nggak ada di tempat. Nggak ada di tempat, malam itu memang tidak ada di tempat. Nah itu dia ya, bahwa malam itu memang kakaknya tidak ada di tempat gitu ya. Kemana dia malam itu gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, coba ditengok lagi keterangan kakaknya Vina juga gitu. Ini kan berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh pamannya Vina gitu. Semakin menyimpulkan kita sebenarnya bahwa mohon maaf ya kalau memang tidak baik-baik saja gitu kan. Kita lanjutin ya.
Terus kejadian itu Kakak Vina tahu? Besoknya ketika mau diberangkatkan ke pemakaman, Pada saat dimandikan? dimandikan tidak tahu. Setelah disolatin? Lagi waktu di masjid itu datang, Oh, Sudah. dikasih kabar, Bib? dia pulang sendiri. Ya, malam itu memang pengen dicari, diberi kabar, susah komunikasinya. Oh, Nomornya tidak aktif misalnya. Kita mungkin lagi mencari keterangan atau apa gitu. Besoknya datang baru Berarti antara kakaknya Vina sama Vina beda tempat tinggal ya? Kalau misalnya satu tempat kan jenazahnya Vina diantarkan ke rumahnya, pasti kakaknya Vina juga ada di situ kan? Logikanya kan begitu. Tapi kenapa besoknya gitu? Berarti pada saat itu kakaknya Vina tidak berada di tempat, ya? Semakin menarik Sunton ya. kabar. Itu pun tadinya sempat tidak percaya karena memang yang diketahui oleh Mbak Mariana ya selaku kakaknya Vina itu hanya suami dari Bibi yang meninggal. oh, Ini begitu ngecek ke masjid ada 2 keranda baru di situ dia tahu. oh iya 2 keranda ya. Pada saat itu, iya 2 ya. 2 keranda. Berarti sekaligus disolatin bareng tuh, Bib? Sholatin bareng, berangkat bareng, pemakaman bareng. Prosesnya bersama. Oh, iya. Berarti artinya ini saya akan upload sih, Bib, pernyataan Habib nih di YouTube nih, Bib. Gak apa-apa ya, Bib ya? Boleh. Karena memang kita mencari fakta yang bukan cari omon-omon, karena yang mengetahui datangnya mayat teman-teman dan juga ikut dalam proses di Samadikun terutama ya di rumah almarhum ya Habib dan paman-pamannya dan keluarga yang lain. Ternyata kakaknya Vina belum ada di tempat teman-teman. Terus setelah di masjid nih, Bib, setelah 1 hari di situ berarti keluarga semua kumpul dari satu. Dan untuk yang mandiin, Bib, ada nggak sih yang mandiin mayatnya Vina, terutama Vina ya, kita tidak bicara tentang Eki karena memang kita juga berbicara dengan pamannya Vina. Pernah dapat denger nggak sih bahwa kan kita kan cowok nggak bisa mandiin dong, Bib? Iya. Ya, nggak bisa tuh kalau bicara tentang Bib itu misalkan ada yang nanya, Bib, Vina kayak gimana ya, mana lu tahu tolong kan. Iya. Makanya ada narasi yang menyalahkan kenapa waktu itu tidak ambil foto tuh. Pernyataan dari pemandi jenazah. Nah. Itu perempuan, saya lelaki. Ada bukan kewajiban saya, itu Aduh. kewajiban seorang mudin atau pemandi jenazah perempuan. Ya kan? Jadi lucu ya kadang-kadang ya. Nah dari situ ada nggak sih cerita dari yang memandiin gitu bahwa ini loh lukanya seperti ini gitu. Ya, setelah memandikan itu kan ditanya tuh. Yang memandikan kan mudin ya atau lembek, pemandi jenazah utamanya itu Bu Uis. Ya ahli keluarga juga kan ada tuh yang lainnya kayak ibu saya almarhum sama bibinya almarhum. Berarti Bu Uis tuh sempat pernah diwawancara KDM itu berarti ya? Iya. Oke. Diwawancara KDM. Di situ kan sempat nanya gitu, gimana keadaan tubuh jenazah? Dia Bu Uis langsung memberikan pernyataan, kok ini dinyatakan pembunuhan sih? Nah, kenapa bisa bilang kayak gitu? Nggak ada luka lecet sedikit pun loh di badannya. Di badannya? Di badannya tidak ada luka sedikit pun. Bahkan Wawa ini nemuin lendir lelaki. Lendir lelaki maksudnya? Wawa tuh yang dimaksudkan Wawa pemandi jenazah. Sois kalau di sini terkenalnya gitu. Terus ditemukan lendir itu seberapa banyak, Wak? 1 telungkup tangan. Memang tadi awal-awal juga nggak nyangka itu pemerkosaan gitu, nggak ada dugaan ke situ. 1 telungkup tangan. Berarti terus dinyatakan sama Bu Uis waktu hari itu ya memandikan tuh adanya luka sobek atau luka memar di bagian vagina. Nah di situ ada kesimpulan ya, ibu saya juga akhirnya ngasih kesimpulan kalau memang ia didasari karena perbuatan oleh pacarnya kan suka sama suka nih, harusnya tidak ada luka-luka seperti itu. Ini luka mungkin didasari karena adanya paksaan. Cuman kembali lagi karena memang waktu itu kita nggak nyangka lah kalau kasusnya akan booming lagi seperti ini gitu kan. Jadi 2016 kan tidak udah tutup bahwa itu pembunuhan ya, Beb. Tapi proses untuk pembunuhan kan itu dari Polsek Talun itu. Banyak sekali ya. Artinya mohon maaf ya, spare laki-laki kok banyak sekali sampai segini loh ya. Kalau 10 orang aja belum tentu sampai segini gitu ya. 10 orang yang sudah mohon maaf yang sudah di situ nggak mungkin juga segitu banyaknya gitu. Harus sekampung mungkin iya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa nggak terlalu banyak lah kalau ini sih kalau mohon maaf ayahnya laki-laki itu setelahan itu kan nggak terlalu banyak gitu.
Jadi mungkin penjelasan dan keterangan seperti inilah sebetulnya yang menimbulkan beragam mungkin ya persepsi dari masyarakat gitu. Hal-hal yang di luar logika, di luar nalarnya menganalisa teman-teman netizen ini mungkin dari situ mungkin menyimpulkan bahwa sebenarnya ini kasus dan keterangan yang seolah-olah dibuat-buat gitu ya. Ya bagaimana supaya kejadian ini menggiring memang ini adalah kasus pembunuhan sama pemerkosaan itu gitu ya. Tapi terlepas dari itu semua sebetulnya, terlepas dari itu semua apapun bentuk kasusnya itu ya, dari BAP dan keterangan daripada apa yang sudah dilakukan sehingga terjadi ketidakadilan di 87 orang ini, itu jadi persoalan sebenarnya ya. Masyarakat sih terserah itu kasus itu masyarakat sih nggak mau tahu gitu. Yang jadi permasalahan adalah ketika memang yang dikorbankan adalah orang-orang yang tidak bersalah dan tidak tahu menahu tentang hal itu gitu ya. Tapi intinya sebetulnya terus kita kawal kasus ini ya, mudah-mudahan sih keadilan itu tegak lah ya, sehingga apa yang menjadi haknya yang sekarang di penjara itu yaitu kebebasan itu cepatlah. Dan kalaupun ini kasus kasus pembunuhan ini, mudah-mudahan sih pelaku yang sebenarnya ini ditangkap gitu kan, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini lagi ya. Tapi intinya sebetulnya selalu berpesan di akhir video ya, selalu jaga jangan cepat cemarkan hoax ya, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal tuh ya, jangan keluar malam juga ya, karena itu berakibat fatal. Segitu saja video sebetulnya, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.